Baik, jumpa kembali. Saya Edward Simatupang, trainer perkebunan. Hari ini kita berbagi tentang tutorial peletakan tandan buah segar di perkebunan. Di sini ada tanda di pokok yang menyatakan 2, artinya adalah nomor TPH. G7 adalah blok Golof atau G7. 89 adalah tahun tanam, dan 1 adalah menunjukkan divisi atau afdeling. Saya ulangin, ini di perkebunan adalah tanda TPH resmi. 2 adalah nomor TPH, G7 adalah bloknya, 89 tahun tanam 1989, dan 1 adalah divisi atau afdeling. Pagi ini saya bersama Pak Sitorus, Kerani di perkebunan ini. Saya akan mewawancarai beliau dan mengenalkan seperti apa dia bekerja dan standar di perusahaan ini. Pertama sekali adalah untuk tanaman tua, ya, kelapa tua yang bejernya sudah besar, buahnya sudah besar. Aturannya penyusunan TBS disusun ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Ke kirinya itu bebas. Namun untuk kelapa muda yang bejernya masih kecil itu boleh 10. Itu yang pertama. Yang kedua, tandan buah segar disusun di mana tangkainya berada di depan. Jangan terbalik. Yang ketiga, di tangkai biasanya ditulis nomor pemanen. Ini adalah pemanen nomor 10. Kalau ada pemanennya 15 orang, berarti ini pemanen nomor 10. Yang keempat, tandan buah segar itu disusun di satu tempat, maka di sebelah kirinya adalah khusus brondolan, dan brondolan ini dikarungin. Biasanya pemanen meletakkannya di karung seperti ini, ya, yang kami beri nomor seperti ini. Ini 02 adalah nomor pemanen, ya. 1 adalah karung pemanen nomor 1. Jadi pemanen kita itu kita bagi karung sampai 10. Kemudian 4 adalah menunjukkan afdeling atau divisinya. Jadi karena ini pemanen divisi 1 dengan pemanen nomor 10, maka tertulis di sini 10 garing karung ke 1 spasi 1, menunjukkan dia divisi 1. Itulah yang diletakkan di sini. Selanjutnya, buah yang outspec di luar standar seperti ini, buah yang overripe kelewat matang, tidak boleh disatukan dengan tandan buah segar yang layak diolah. Dia dipisah. Begitu juga tandan buah segar yang mentah. Awalnya pemanen Pak Torus ini meletakkannya bergabung di sini. Jadi tugas KCS adalah mensortasi, menseleksi tandan buah segar yang sesuai dengan kriteria matang di sisi kanan saya. Di tengahnya adalah brondolan. Di sisi kiri saya adalah buah yang tidak standar, outspec, yaitu tandan buah matang yang kelewat matang atau overripe dan tandan buah mentah. Selanjutnya, Pak Torus ini melakukan kalibrasi, ya. Di mana perlu beliau membuat laporan berapa produksi brondolan dari pemanen ini, sehingga upah daripada pengutip brondolan itu jelas. Jadi ada perusahaan yang mewajibkan panen berpasangan, di mana pemanen tersebut dan istrinya atau pasangannya bertanggung jawab sepaket panen brondolan. Di perusahaan ini dipisahkan pemanen dan pembrondol. Nah, Pak Torus tidak mau, tidak objektif, tidak punya data kuat dalam menentukan penghasilan pembrondol. Untuk itu beliau memberikan alat bantu ember yang apabila ini terisi penuh sekitar 10 kilo lah
berondolannya, cukup Pak Turus. 10 kilo lah berondolannya. Dan apabila karena faktor sesuatu yang terjadi hujan, ya, faktor lain sehingga dia juga kesulitan mengkalibrasi seperti ini, maka biasanya di karung itu kita punya ada alat bantu bambu yang ada parameter kilonya. Ini biasanya kita cucuk seperti ini Pak. Kalau dia sampai segini berarti sekitar 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Ya, alat ini kami rekomendasikan dari pengalaman kami untuk memastikan tidak ada konflik antara pemberondol dan krani dalam menentukan besaran gaji dari hasil kilogram berondolan. Ya, biasanya Pak Turus sudah tahu ini 10 kilo. Dia akan mengambil dari berondolan ini, dari karung ini, diletakkan ke sini. Baru dia tuang ke sini. Jadi kalau dapat 5 seperti ini berarti di TPH ini ada 50 kilo berondolan. Jadi ini perlu sama Pak Turus, ya, dan ini alas berondolan ini perlu. Kenapa? Karena kami merekomendasikan tidak baik berondolan itu dibiarkan berlama-lama di karung ini, khususnya di jalan yang infrastrukturnya rusak. Bila dia restan, maka akan merusak kualitas daripada berondolan, di mana asam lambah bebasnya akan tinggi. Kedua, kenapa dia dituang? Agar sampah-sampah seperti ini kelihatan dan dibuang. Yang ketiga, ada beberapa pemanen yang nakal. Kalau dia diletakkan di berondolannya itu di dalam karung, terkadang mereka memasukkan tangkai panjang, batu, dan janjang kosong untuk menaikkan daripada kilogram berondolan. Ya, itu biasanya terjadi di saat musim hujan, sehingga mereka tahu KCS itu tidak mungkin melakukan penimbangan dengan cara berondolan di ember, tapi sistem tusuk seperti ini. Ya, nah tipe tusuk ini juga kita harapkan direkomendasikan, saya bilang tadi, pada situasi tertentu. Selanjutnya kami perlu sampaikan, tadi ada 2 janjang yang sudah busuk, ya. Jadi peletakan tandan yang sudah busuk kami rekomendasikan itu berada di gawangan mati, ya, berpisah daripada tandan buah segar. Jangan diletakkan di sebelah atau bersamaan dengan tandan buah segar dan overripe. Kenapa ini diletakkan di gawangan mati? Kami menemukan masih ada 1-2 butir berondolan yang tinggal, ya, yang bisa dikutip akan bagus. Namun kalau dibiarkan diletakkan pada tanah, kita khawatir ini akan menjadi kentosan atau anak sawit. Itu adalah standar peletakan TPH. Untuk TPH sendiri ukurannya ada yang 3x4, ada yang 2x3, ada yang 4x5, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kembali ke Pak Turus, selain Pak Turus melaksanakan kegiatan di atas tadi, beliau biasanya dicek oleh Pak asistennya memiliki pertinggal yang namanya karcis. Ini apa namanya Pak Turus? Pertinggal apa namanya? Karcis buah. Karcis buah yang berwarna merah ini diletakkan di bawah Pak Turus untuk sebagai bukti upah pemanen yang ada namanya laporan produksi pemanen atau laporan potong TBS. Itu akan dia lampirkan. Nah, yang putihnya dia letak di sisi seperti ini di TBS, dengan, kalau kita sorot lebih dekat, karcis TBS dengan nomor 019115 tanggal 5 Agustus tahun 2020 dengan pemanen nomor 10 dan pengutip 10. TBS janjangnya ada 15, berondolannya yang kita berikan ini sekitar 15 kilo untuk yang posisi ini. Nah, kami juga merekomendasikan ke
teman-teman, ini ada kami buatkan pengganti karcis. Kembali seperti ini tadi, pada saat musim hujan, kalau karcisnya diletakkan seperti ini akan rusak. Ya, Pak Torus akan membawa karcis ini dan karcis merahnya di kantongnya, dan di TPH dia letakkan ini, ya, dia dari pelepah yang dia potong, tertulis pemanen nomor 10, 15 janjangnya, 4 adalah buah yang tidak di normal. Di bawahnya ini biasanya ditulis 15 kilo. Jadi ada tulisan 10 nomor pemanen, 15 janjang tandan buah segar, 4 adalah buah tidak normal, outspec, dan 15 di bawahnya adalah kilogram berondolan. Itulah teman-teman, cara kami berbagi ke teman-teman tentang standar peletakan TBS di TPH, penyusunannya dengan berondolan, dengan buah outspec dan buah yang busuk. Selanjutnya pemakaian daripada ember kalibrasi berondolan yang harus berlubang, ya, yang sudah dikalibrasi kilonya, dituang dan diletakkan ke berondolan yang karungnya dialasin khusus. Nah, tadi kita sampaikan rekomendasi kami, nomorilah karung tersebut untuk penting bagi asisten dan mandor panen KCS agar tahu berapa stok karungan berondolan pemanen. Karungan ini biasanya kami letakkan di depan apel pagi, lokasi apel pagi ada loker berondolan. Akan kami tunjukkan di video berikutnya. Jadi ada penyusunan karung berondolan yang khusus sesuai dengan nomor pemanen, di mana pemanen pagi-pagi akan mengambil karungan ini sebelum berangkat kerja dan mengambil bendera panen yang sudah kami terangkan di video sebelumnya. Untuk di TPH ini sebenarnya karung yang kami rekomendasikan adalah seperti ini. Ada tulisan karung pelempar berondolan, di mana karung ini memiliki pengait. Jadi ketika nanti